朋友们，大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Ini adalah video Q&A pertama Xiaomin, dan Xiaomin udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Pertanyaan-pertanyaan ini sering banget ditanyain dan selalu ditanyakan berulang kali. Jadi Xiaomin kumpulin jawabannya di satu video ini aja ya. Xiaomin bisa bahasa Mandarin karena dua-duanya. Jadi karena faktor keluarga dan juga les, atau tepatnya karena Xiaomin kuliah S1 Sastra China bahasa Mandarin. Sebenarnya kalau di rumah itu Xiaomin nggak yang fasih untuk pakai bahasa Mandarin ya, karena kalau di rumah itu lebih banyaknya pakai bahasa Indonesia atau nggak bahasa Hokkien, bahasa Mandarin dikit banget dan yang bener-bener sangat-sangat simple. Cuma keluarga Xiaomin itu suka banget sama yang namanya karaoke lagu Mandarin. Jadi bisa dibilang dari kecil itu kuping Xiaomin udah terbiasa sama bahasa Mandarin, tapi nggak ngerti artinya itu apa. Dan waktu kecil Xiaomin juga sempat les bahasa Mandarin, cuman waktu itu lebih banyaknya itu di tempat les nulis Hanzi. Nah, Xiaomin waktu kecil itu kan nggak suka banget sama yang namanya nulis ya, sampai sekarang juga nggak suka sih. Jadi ngerasanya bosen, sering banget alasan buat bolos les, dan akhirnya papa mama Xiaomin bohwat dan nggak lanjutin lesnya. Baru deh pas kuliah, Xiaomin mutusin untuk belajar lebih serius bahasa Mandarin dan mengambil kuliah S1 Sastra China bahasa Mandarin di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 每次有人问我这样的问题，真让我哭笑不得。Walaupun Cindo atau bahkan orang China-nya sekalipun kan gak begitu brojol langsung bisa nihao-nihao toh ya. Jadi mau orang Cindo, mau orang China sekalipun kalau nggak mempelajari bahasanya ya nggak akan bisa bahasanya. Dan dari kecil sampai SMA itu ya bahasa Mandarin Xiaomin sangat-sangat pas-pasan, pelafalannya juga asal-asalan gitu. Paling ya cuma bisa ngomong apa sih? Paling cuma bisa ngomong wa ini ni ai wo ni pu ya wo paksa, atau nggak lao shi wo ya sa shi shou jian. Waktu kecil Xiaomin itu nggak tertarik sama sekali sama bahasa Mandarin, cuma suka dengerin lagu bahasa Mandarin aja. Nah, pas SMA mulai nih ada cita-cita mau kuliah ke luar negeri. Tapi waktu itu Xiaomin ngerasa bahasa Inggris Xiaomin itu nggak bagus, pas-pasan gitu. Jadi bahasa Inggris yang nggak bagus, gimana caranya mau kuliah ke luar negeri ya kan? Nah, akhirnya Xiaomin mikir, wah gimana nih caranya biar bisa kuliah ke luar negeri. Dibandingin bahasa Inggris, Xiaomin itu lebih tertarik sama bahasa Mandarin. Nah, Xiaomin ngerasa dengan Xiaomin ngambil kuliah S1 Sastra China bisa membuka peluang Xiaomin untuk mewujudkan impian kuliah ke luar negeri. Dan bener aja, begitu Xiaomin lulus S1, Xiaomin dapat beasiswa buat lanjut S2 di Wuhan University. 汉语很难，汉语真的很难学。没错，汉语是世界上最难学的语言。Tapi teman-teman semuanya, 世上无难事，只怕有心人。意思就是只要我们肯下决心去做，世界上没有办不好的事情，困难总是可以克服的。Teman-teman semuanya, kita tuh jangan cuma fokus ke susahnya aja. Kalau kita cuma fokus ke susahnya aja, bikin mie instan yang udah instan sekalipun bakalan susah. Kita harus punya minyak dulu, kita harus punya gas, kita harus tahu berapa lama sampai airnya mendidih, kita harus tahu berapa lama masak minyak biar nggak terlalu lembek, biar nggak terlalu keras. Pokoknya sebenarnya bikin mie instan itu ya susah kalau kita mikir susahnya doang, ya kan? Tips dari Xiaomin sih, pada saat kita menginginkan sesuatu, kita harus punya alasan yang kuat dan juga tujuan yang jelas. Jadi pada saat kita menemukan kesulitan, kita merasa susah dan juga pengen nyerah, 当我们想放弃的时候，想想当初为什么选这条路去走，自己选的路，跪着趴着也要走完。 Nah, ini nih Xiaomin paling bingung kalau jawab pertanyaan ini. Bisanya itu bisa apa? Bisa ngomong ni hao doang, atau bisa nerjemahin, atau bisa apa gitu. Karena kalau misalkan kita ke Jungguo dan kita ngomong sama mereka ni hao, orang Jungguo pasti langsung bilang ke kita, wah, ni de zhongwen hen lihai. Mereka itu pasti langsung muji kita dan langsung ngerasa kita itu bisa bahasa Mandarin, padahal cuma bisa ngomong ni hao doang. Nah, jadi standarnya patokannya kayak gimana? Biar teman-teman lebih ada gambaran deh ya. Kayak Xiaomin kuliah S1 Sastra China selama 4 tahun itu lulus HSK 5. Tapi ini juga teman-teman jangan samain sama orang-orang yang udah les 4 tahun tapi dia lesnya itu cuma seminggu sekali selama 1 jam. Tiap orang itu punya waktu belajar, proses belajar, dan cara belajar yang beda-beda. Jadi kalau misalkan ditanya butuh waktu berapa lama buat bisa bahasa Mandarin, kita itu nggak akan pernah bisa mencapai tahap 100% bisa. Karena bahasa sendiri juga selalu mengalami perkembangan. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu bukannya kita itu butuh waktu berapa lama untuk belajar bahasa Mandarin, tapi kita itu harus siap apa enggak mental kita untuk belajar bahasa Mandarin. 活到老，学到老。
Oh, di dunia ini nggak ada jaminan pasti ya, semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Apakah dengan kita pergi ke China-nya langsung pulang-pulang kita bakalan bisa cangcingcong? Belum tentu. Dengan kita kuliah atau kita les bahasa Mandarin, sebenarnya itu cuma memudahkan kita, jadi kita itu punya laoshi, kita punya orang yang bisa membimbing kita, yang bisa ngasih tahu kita bener atau salah gitu kan. Dan kita juga nggak perlu repot-repot googling atau paitu, ini kenapa kayak begini, ini kenapa kayak begitu gitu. Jadi prosesnya jadi lebih cepat aja, bisa langsung tanya ke laoshi. Kita juga jadi punya teman interaksi, kita jadi punya teman diskusi. Tapi kalau kita nggak nambah dengan belajar sendiri, kita nggak melatih diri kita untuk kepo, kita nggak melatih diri kita untuk mengamati, kenapa sih kalimatnya seperti itu? Ya, ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, Xiaomin, kok aku udah belajar lama, aku udah les lama, tapi kok bahasa Mandarin aku masih segini-gini aja ya? Kok aku masih belum bisa interaksi pakai bahasa Mandarin ya? Ya, itu karena kita masih belajarnya satu arah aja, kita cuma nerima ilmu aja, tapi kita sebenarnya masih belum paham, kita itu masih belum ngerti, kenapa sih kalimatnya harus seperti itu? Kenapa sih harus kayak gitu? Kita itu kurang kepo, jadi kita cuma nerima input aja, kita cuma nerima ilmu aja, tapi kita nggak ngerti sebenarnya sama sekali kenapa kayak gitu, dan kita juga nggak praktekin. Itulah kenapa beberapa orang yang full otodidak justru terkadang lebih cepat bisa dibandingin yang les. Karena yang full otodidak itu nggak ada orang yang bisa ditanya, nggak ada orang yang bisa ditanyain, ini aku udah bener belum ya, ini aku tepat atau enggak ya. Satu-satunya cara biar mereka tahu bener atau enggaknya cuman apa? Praktek. Tapi sekali lagi teman-teman, setiap hal di dunia ini tuh pasti punya plus minusnya tersendiri. Jadi kita harus menyesuaikannya sama kondisi diri masing-masing, oke? Oke, sebelum menutup video hari ini, Xiaomin kasih kesimpulan sedikit deh ya. Nggak peduli kita ini cindo atau bukan, ataupun kita ini anak les, anak sastra, atau full otodidak, nggak ada yang menjamin 100% kita itu bisa bahasa Mandarin atau enggak. Menurut Xiaomin, kalau kita pengen bisa berinteraksi pakai bahasa Mandarin, sebenarnya kita itu cuma butuh dua hal ini aja. Yang pertama itu niat belajar, yang kedua konsistensi belajar. Sekarang ini teman-teman mungkin ngelihatnya Xiaomin, wah Xiaomin anak S1 sastra China, wah Xiaomin udah pernah kuliah di Wuhan, Xiaomin udah pernah ke Chungguo, wah bahasa Mandarin Xiaomin bagus banget. Tapi ini yang kalian lihat adalah kemampuan bahasa Mandarin Xiaomin sekarang. 1 tahun berikutnya? Kalau misalkan 1 tahun berikutnya Xiaomin males-malesan, Xiaomin nggak belajar lagi, Xiaomin nggak praktekin bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, 1 tahun berikutnya bisa jadi kemampuan bahasa Mandarin kalian yang jauh lebih meningkat pesat dibandingin Xiaomin. Perlu teman-teman ketahui kalau 人生是个长跑，而不是短距离冲刺，不怕慢，只怕站。Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu. Kalian jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomin di @senminse_Xiaomin ya, karena di situ juga banyak video seru lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。